Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Alur Cerita Film Sinopsis Movie. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita film Hong Kong yang berlatar tahun 1980-an yang berjudul Twilight of the Warriors yang dirilis pada tahun 2024. Film ini bercerita tentang seorang pemuda tiba di Hong Kong sebagai pengungsi tanpa dokumen dan identitas. Langsung saja kita masuk ke alur cerita film Twilight of the Warriors. Gas kuy. Film diawali baliknya ke masa lalu dengan adanya peperangan antara geng di kota Tembok Kowloon. Kita sebut aja kota Tembok ya. Di antara geng-geng tersebut, geng Luceng adalah geng terkuat di bawah kepemimpinan Raja Pembunuh, yaitu Jim Chang. Geng Luceng menguasai kota memulai era pimpinan naga, hingga seseorang lelaki bernama Chow Chun, kita sebut saja sebagai Ujang ya, soalnya namanya susah gitu ya. Dan Ujang pun datang ke kota Tembok. Dia bergabung dengan orang-orang yang menentang Luceng dan melancarkan gelombang perlawanan. Ternyata Ujang memiliki hubungan pertemanan baik di masa lalu dengan Lam, tangan kanannya ketua geng Luceng, yaitu Lui. Tapi pada akhirnya mereka berselisih karena tempat ini. Dalam peperangan yang sengit, Ujang berhasil mengalahkan Jim dan ketua geng Luceng, yaitu Lui. Sehingga kekacauan yang terjadi selama bertahun-tahun di wilayah itu pun berakhir. Kembali ke Hong Kong 1980. Dan ini pemeran utama film ini bernama Chang Lok Hun. Kita sebut saja Mail ya, soalnya susah juga namanya ya. Dia tiba di Hong Kong sebagai pengungsi. Mail langsung mencuri perhatian warga lokal saat dirinya memenangkan sebuah pertandingan tangan kosong. Atas kemenangannya, Mail berhak atas hadiah berupa uang. Dan dia pun diajak gabung ke dalam geng triad yang dipimpin oleh Mr. Big. Namun Mail menolak ajakan tersebut karena dia hanya ingin uang tersebut untuk mengurus dokumen dan identitas dia agar tidak jadi warga bodong. Bos Mr. Big menjanjikan Mail untuk dibuatkan identitas di kawan dia dan akan diambil identitas tersebut 2 minggu ke depan. Mail sedang makan roti, ternyata ada polisi sedang patroli dan dia pun bergegas lari untuk menghindari dari kepolisian. Mail sedang bersantai dan ternyata anak buah Mr. Big memberitahu kepada Mail bahwa identitas dia sudah selesai dan bisa diambil di markas geng triad. Dia pun kaget, di markas geng triad banyak uang dan barang haram. Akhirnya Mail diberi kartu identitas dia, tapi ternyata kartu identitas yang diberikan adalah palsu. Di situ Mail langsung diusir dan dia tidak terima. Dia pun melarikan diri dengan mencuri besek. Dia pun langsung dikejar oleh geng triad. Ternyata dia salah masuk, malah masuk ke markas geng Tembok yang dipimpin oleh Bos Ujang. Emang dasar Smail ini, udah pengungsi, ilegal, ditipu, masuk lagi ke markas kota Tembok. Karena ini wilayah geng Tembok, jadi geng triad tidak bisa masuk. Dia pun membuka besek tersebut, ternyata yang diambil bukannya uang, malah barang haram yang diambil. Dan bodohnya Mail, malah dia ingin menjual barang haram tersebut kepada geng Tembok. Karena ini wilayah geng Tembok dan dia bukan anggota geng Tembok, dia pun dihajar oleh anggota geng Tembok. Dan dikejar sampai dia masuk ke pangkas cukur rambut. Dia ingin menyandra pemilik pangkas rambut tersebut. Yang dia sandra adalah ketua geng. Pinter emang Ismail. Dan dia pun dihajar hingga babak belur karena ketua geng ini baik hati. Dia diperbolehkan pergi. Bukannya pergi, dia malah kembali kepada ketua geng Tembok untuk menjual barang haram tersebut. Dan memberitahu bahwa dia ditipu oleh ketua geng triad. Dijanjikan untuk dibuatkan identitas untuk dirinya, ternyata identitasnya palsu.
Dan Mail pun bercerita dia sebagai pengungsi dan hidup sebantang kara. Karena kasihan, akhirnya ketua geng tembok tersebut mau menerima dan mengambil barang haram tersebut. Mail pun diobati oleh anggota geng tembok yang bernama Ape, kita sebut aja Agus ya. Lalu tiba-tiba ketua geng tembok tersebut datang kepada ketua geng Kriat Mr. Big untuk memberikan barang haram tersebut dan meminta imbalan yang akan diberikan kepada Mail. Tetapi Mr. Big tersebut tidak mau dan ingin mengambil pisau di bawah kasurnya. Ternyata ketua geng tembok tersebut malah memberikan buku komik Naruto Shippuden kepada bos Mr. Big lalu pergi. Dan akhirnya Mail pun menetap sementara di kawasan geng tembok dan bekerja. Dia bekerja di tukang daging, diajarkan cara bekerja oleh anak kecil, apapun dia kerjakan. Mengantar daging, mengantar gas, mengantar air, mengantar paket, dan dia pun tidak sengaja melewati pura untuk mengantarkan paket. Dia mampir dan melihat bekas peperangan antara Bos Ujang dan Lam. Siapakah sebenarnya Lam ini, nanti akan terungkap ceritanya di akhir. Dia pun sedang istirahat memakan roti, dipanggil oleh ketua geng tembok yaitu Bos Ujang untuk makan enak dan diberikan tempat tidur yang layak. Dia pun tertidur dan teringat ke masa lalu saat di kapal terombang-ambing oleh ombak. Lalu dia terbangun, ternyata dia hanya bermimpi. Saat dia mengantarkan air ke tempat aplikasi ijo-ijo, dia pun bertemu anak kecil yang bekerja di tempat daging. Ternyata dia sedang menunggu ibunya dicocok tanam oleh lelaki, tetapi di situ malah disiksa oleh lelaki tersebut. Mail sedang berjalan, ternyata dia melihat anak kecil sedang melihat ke atas. Ternyata yang dia lihat ibunya yang sudah meninggal akibat disiksa oleh lelaki tersebut. Bos Ujang dan warga pun datang untuk melihat mayat tersebut. Karena ini kota ilegal, jadi tidak bisa melapor kepada polisi, dan mayatnya pun ditaruh di kamar mandi. Kasihan juga ya. Akhirnya Mail membeli permen kacamata untuk memberi pelajaran kepada lelaki tersebut. Ternyata bukan dia seorang yang ingin memberi pelajaran ke lelaki tersebut. Ada 3 orang lainnya yang sama juga untuk memberi pelajaran. Ternyata dia Anwar, Asep, Agus. Dan akhirnya 4 sekawan itu pun menjadi lebih erat hubungannya. Dia bermain mahjong dan karaokean. Scan berganti kepada Bos Ujang yang sedang diobati oleh Agus. Ternyata Bos Ujang itu mempunyai penyakit tumor paru-paru. Bos Ujang pun memberitahu kepada Agus agar tidak memberitahu riwayat penyakit kepada orang lain. Dan Bos Ujang pun menonton TV bahwa akan ada penggusuran di kawasan kota tembok. Dia pun lalu menemui Bos Master untuk menyetor uang sewaan kawasan kota tembok. Dia pun tidak lupa berdoa kepada anak istri Master yang sudah meninggal dunia. Dia pun menemui Master. Saya infokan juga ya, Master ini yang mempunyai tanah di kawasan geng tembok. Bos Ujang pun menyetorkan uang sewaan kawasan kota tembok. Ternyata anak istri Master ini dibunuh oleh Jim. Dan ternyata dia masih punya dendam kepada Jim. Karena Jim dan istrinya sudah meninggal, hanya ada anaknya yang masih hidup. Ternyata Master ini masih mencari anak Jim untuk membalas dendam perbuatan Jim yang sudah membunuh anak istri Master. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, siapakah anak Jim yang masih hidup ini? Mari saksikan saja sampai habis ya. Lalu Scan berpindah kepada Mail bertemu Bos Ujang untuk memberitahu dia ingin tinggal selamanya di kota tembok ini karena dia ngerasa nyaman dan bisa tidur nyenyak sampai pagi. Anjir, alasan apa itu yang gak masuk akal ya. Dan dia pun dicukur jenggot, dan di saat itu Bos Ujang teringat sosok temannya saat dicukur. Ternyata temannya itu Lam. Lalu 4 sekawan itu pun diundang oleh Bos Master dan Bos Ujang untuk makan-makan. Sedang berjalan menuju tempat makan, 4 sekawan ini melewati pura
Lalu dia pun masuk ke pura tersebut dan menceritakan 30 tahun yang lalu tempat ini saksi Bos Ujang membunuh Lam. Ternyata anak istri Master itu disandra oleh Louis dan dibunuh oleh Lam. Karena Lam ini anak buah Louis, jadi dia terpaksa membunuh istri dan anak Master. Scan kembali lagi pada saat ini. Setelah di tempat makan, Mail pun bertemu dengan Bos Master, Bos Ujang, dan Bos Harimau. Kita sebut saja Bos Pecak ya. Soalnya matanya pecak, lihat aja guys. Lalu Bos Master itu memberitahu kepada Bos Ujang dan Bos Pecak bahwa anak Lam yang selama ini dia cari masih hidup dan berada di kota Tembok. Dan Bos Pecak itu membuat suasana panas dengan berbicara dia pantas mati 10 kali lipat. Tetapi Bos Ujang tetap santuy dan meminta untuk bersulang. Dan Bos Ujang pun teringat kembali saat mensyukur jenggot Lam. Dan Lam di situ memberitahu bahwa istri dia sekarang sedang hamil dan ingin Bos Ujang menjadi ayah baptis, tetapi Bos Ujang ini tidak mau karena Lam bakal dibunuh oleh Bos Louis jika tahu Bos Ujang ayah baptis anaknya Lam. Ternyata kita di sini tahu bahwa Lam itu anak buahnya Bos Louis yang sangat kejam yang menguasai kawasan kota Tembok sebelum Bos Ujang memenangkan peperangan. Tetapi di sini karena Bos Ujang berteman baik sebelumnya dengan Lam, jadi dia bertarung secara adil. Dia bertarung menutup mata dan jika Lam terbunuh, meminta kepada Bos Ujang untuk menjaga istri dan anaknya. Dan sebaliknya, jika Bos Ujang yang terbunuh, meminta kepada Lam untuk menjaga pangkas rambutnya. Kalian tahu kan, yang memenangkan pertarungan di awal scan, Bos Ujang mengangkat tangan dengan adanya baju Lam di tangannya. Ternyata Bos Ujang yang memenangkan pertarungan tersebut. Dan Bos Ujang pun menyuruh istri Lam pergi meninggalkan kota Tembok menggunakan mobil dan diberi segopok uang dan tidak lupa menerima tamparan dari istri Lam. Kasian juga ini Bos Ujang ya. Lalu scan kembali pada saat ini. Lalu Bos Pecak memberitahu kepada Anwar anak Lam itu bernama Mail. Dan di sisi lain Bos Master bertemu dengan Bos Mr. Big dan memberitahu foto Mail kepada Bos Master. Lalu tidak pikir panjang, Bos Master langsung bergegas ke kota Tembok untuk menemui Bos Ujang. Tetapi di sisi lain, karena tahu Bos Master bakal datang ke kota Tembok, Mail pun disuruh pergi oleh kawannya dan oleh Bos Ujang. Tetapi di sini Mail tidak mau. Dia tetap ingin tinggal di kota Tembok ini. Tidak lama kemudian Bos Master pun datang dengan anak buahnya dan juga Bos Pecak. Dan di sini Bos Master kecewa kepada Bos Ujang. Kenapa tidak memberitahu bahwa Mail ini adalah anaknya Lam? Di sini pun terjadi perkelahian antara anak buah Bos Master dengan Mail. Tetapi anak buah Bos Ujang tidak membantu kedua pihak. Dan akhirnya di mana Bos Master akan dikalahkan oleh Mail. Di situ pun Bos Ujang memberi tinjuan kepada Mail. Di situ Mail disuruh dibunuh oleh Bos Master, tapi ternyata Bos Ujang malah menyuruh Mail jangan kembali ke Hong Kong. Lalu Mail pun ingin pergi tetapi dilarang oleh Bos Master. Bos Master ingin membunuh Bos Ujang, tetapi di sini Mail melindungi Bos Ujang, malah dia yang tertusuk oleh Bos Master. Bos Ujang pun mengucapkan kepada Bos Master, apa yang terlewatkan sudah lewat. Namun sepertinya di sini Bos Master tidak terima, lalu pergi dengan Bos Pecak dan anak buahnya. Tapi di sini Bos Master malah datang ke markas geng Triad dan meminta bantuan kepada anak buah Bos Mr. Big untuk membunuh Mail. Dia pun akan membayar berapapun untuk membunuh Mail. Bos Mr. Big sepakat untuk membunuh Mail dengan bayaran tempat kota Tembok jadi kawasan geng Triad. Saat Mail diobati, ternyata datang anggota geng Triad ke kawasan kota Tembok.
Lalu Bos Ujang bertemu dengan Bos Mr. Big, memberitahu bahwa kawasan kota tembok ini sudah disewakan, ditandatangani oleh Bos Master jadi kawasan geng Triad. Di sisi lain, Agus membawa Mail kabur untuk dibawa keluar dari kawasan kota tembok ini. Namun saat Agus membawa kabur Mail dihadang oleh anggota geng Triad. Menurut Mimin ini scan yang paling seru sih. Bos Ujang dan Bos Mr. Big pun berkelahi dan akhirnya di saat Bos Mr. Big akan dibunuh oleh Bos Ujang, di situ Bos Ujang kambuh sakit tumor paru-parunya sampai mengeluarkan darah di mulutnya, dan akhirnya Bos Ujang ditusuk oleh anak buah Mr. Big, si Cecep, dan dia mengurung diri dengan si Cecep agar bisa membawa Mail keluar kawasan kota tembok. Dan akhirnya Mail pun berhasil dibawa keluar dan Anwar, Agus, Asep menghadang semua anggota geng Triad. Karena kalah jumlah, akhirnya 3 sekawan ini dikeroyok abis-abisan oleh geng Triad. Akhirnya Mail pun dirawat di rumah sakit. Ternyata di tempat imigrasi petugasnya menemukan bukti kelahiran Mail bahwa emang Mail lahir di Hong Kong dan diberikan identitas oleh petugas imigrasi. Bos Master bertemu dengan Bos Mr. Big karena Mr. Big gagal membunuh Mail. Jadi Bos Master mengusir geng Triad dari kawasan kota tembok. Namun geng Triad dan bosnya tidak mau meninggalkan kawasan kota tembok, lalu membawa tawanan yang sudah menjual huniannya dengan harga murah dan mengurung Bos Master seperti binatang. Cecep pun mendapat hasutan dari anggota geng Triad untuk membunuh ketua geng Triad yaitu Mr. Big. Di saat Mr. Big sedang muntah darah di kamarnya, ternyata punya firasat ada yang datang ke kamarnya, ternyata itu si Cecep. Di situ si Cecep pun langsung membunuh Mr. Big. Dan Ceceplah sekarang yang berkuasa dan menjadi ketua geng Triad. Sekedar informasi bahwa Cecep itu mempunyai ilmu kebal atau alias tektok ya dari dewa. Ternyata Mail pun bebas dan dia menemui Bos Pecak untuk menanyakan di mana Agus, Anwar, Asep. Akhirnya diberitahu bahwa dia ada di sisi laut. Akhirnya 4 sekawan kembali berkumpul dan bermain mahjong sampai larut malam. Dan di pagi hari ternyata Mail sudah tidak ada. Dia kembali ke kota tembok sendiri untuk balas dendam, tetapi tidak mengajak 3 kawan lainnya. Dan Mail pun sampai di tempat kota tembok dan memberitahu kepada anak kecil, suruh semua orang pulang, jangan keluar malam ini. Dan anak kecil pun memberitahu kepada warga bahwa Mail telah kembali dan tetap di rumah malam ini. Saat warga disuruh pulang, ada anak kecil melihat debus. Bos Cecep ini ingin anak kecil itu memperagakan debusnya kepada Bos Cecep. Namun ibu anak kecil tersebut melarang. Di saat ingin memperagakan, datanglah Mail. Tidak terhindarkan perkelahian antara Mail dan anggota geng Triad. Sampai sudah dekat dengan Bos Cecep, Mail malah ingin ditembak oleh pistol. Di saat itulah Agus, Anwar, Asep datang dengan Agus membawa motor trialnya. Di saat anak buahnya terpojokan, Bos Cecep kembali memakai senjata AK. Anjir, ini pakai AK boy. Dan 4 sekawan itu pun melarikan diri ke atas atap. Karena Bos Cecep ini punya ilmu tektok dari dewa gitu ya, nggak tahu dari dewa mana gitu ya. Jadi susah untuk dikalahkan ataupun dibunuh.
Empat sekawan ini mencari kelemahan. Ternyata kelemahan dari bos Cecep ini memakan pedangnya sendiri, dan akhirnya bos Cecep pun terbunuh oleh Agus. Bos Master pun berhasil dibebaskan dan warga kota Tembok pun tenang damai seperti semula. Dan berakhirlah alur cerita film Twilight of the Warrior ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang didapatkan dari film ini adalah tetaplah bekerja keras seperti Mail bekerja, apa saja yang penting menghasilkan uang dan halal tentunya. Yang lalu biarlah berlalu guys. Semua telah berubah karena tak ada yang abadi. Semoga kita bisa mengikhlaskan seperti mengikhlaskan mantan menikah dengan orang lain. Aduh, dan dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik. Oke guys, tulis kritik, saran, dan komentar, dan jangan lupa like, share, subscribe channel kecil ini agar lebih semangat lagi untuk konten-konten selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.